Acara selanjutnya sambutan Ketua Cabang Persaudaraan Setia Hati Ternate Cabang Kabupaten Tangerang. Kepada Mas Bambang Hernuk kami persilahkan. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam persaudaraan. Rahayu, rahayu, rahayu. Para leluhur, luhuring luhur sagung dumadi. Yang kami hormati, ini dari unsur luar dulu, yaitu Bapak Camat atau yang mewakili Kecamatan Juruk, yaitu Bapak Supriyadi SSDP. Yang terhormat Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yaitu Bapak Ajun Komisaris Polisi Bambang SH. Yang terhormat dari Bapak Dan Ramil 02 Juruk, Bapak Kapten Mulyono atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua KOK Kecamatan Juruk Bapak Joko Susilo. Yang terhormat Ketua KNPI Kecamatan Juruk Bapak Deni Setiadi atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Juruk Bapak Irwan. Dan yang terhormat Ketua IPSI Kecamatan Juruk yang diwakili oleh Bapak Sugri. Kemudian dari internal dari Persaudaraan Jati Ternate yang kami sampaikan kepada yang terhormat yaitu Dewan Pertimbangan Cabang Kabupaten Tangerang Mas Sunardi, kepada ketua-ketua cabang dan Dewan Pertimbangan, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dari ketua cabang Kabupaten, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan yang hadir bersama kami di sini ini. Juga yang kami hormati tuan rumah, Ketua Ranting Kecamatan Juruk Mas Rofik. Yang kami hormati para tokoh masyarakat dan sesepuh di Kecamatan Juruk ini, para tingkat 2 yang kami hormati yang hadir, kepada Ketua Rayon untuk di Kecamatan Juruk ini. Perkenalkan, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada pagi hari ini menjelang siang Persaudaraan Jati Ternate Kecamatan Tuluk telah mengadakan ada 3 tema. Yang pertama adalah memperingati 1 abad atau 100 tahun Persaudaraan Jati Ternate
Yang kedua adalah pengukuhan rayon Kecamatan Juruk. Dan yang ketiga ini adalah tasakuran warga baru angkatan ke-31. Untuk itu yang pertama-tama saya sebagai ketua cabang sangat berapresiasi sekali dan saya bangga sekali dan saya juga senang sekali dari awal pertama kita datang memasuki Ranting Juruk di ruang kecamatan ini, saya telah disambut reog, saya telah diusung, bahkan sampai di video ini tadi. Ini saya senang sekali. Ini menunjukkan bahwa saudara-saudara saya itu antusias untuk membanggakan persaudaraan Sejati Teratai itu tidak bisa dibendung lagi. Kalau dilihat mestinya itu kalau ketua umum lah itu diarak begitu cukup. Saya ini orang kecil, hanya sebagai ketua cabang itu waduh, Mas Rofik beserta jajarannya itu waduh antusias sekali. Matur suwun Mas Rofik itu semua. Itu yang kami manai adalah apa? Di dalam kaitannya menjelang 1 abad persaudaraan Sejati Teratai, ketua umum kita telah mencanangkan di dalam 1 abad itu mempunyai suatu subjek, mempunyai tema bahwa kita itu bermanfaat. Jadi kalau saya melihat kondisi dengan mata kepala sendiri, saya di Ranting Juruk ini, perkembangan adik-adik kita untuk mengangkat nama harkat dari persaudaraan Sejati Teratai ini sudah menunjukkan suatu nilai-nilai positif yang tidak bisa dibentuk lagi. Kalau dibandingkan tahun 1889 ya Mas, luar biasa sekarang. Kenapa demikian? Makanya sesuai dengan perkembangan yang telah dibuktikan adik-adik saya di Ranting Juruk ini, sudah seiring sejalan bahwa dunia pencak silat ini sudah tidak bisa lagi untuk dikesampingkan. Bahwa dunia pencak silat menjadi kehidupan, menjadi profesi kita. Bahkan kita tuh hormat, kita salut dengan pemerintah Pak Jokowi ini, bahwa tadinya pencak silat itu maaf kurang dihargai. Dalam arti saya ini latihan di ESA itu juga tingkatannya mengalami saya itu juga jadi atlet. Saya di Saka 70. Saya bertanding itu ya hanya piagam-piagam aja yang dapat. Tapi kalau dari sekarang bahwa pencak silat sudah menjadi go internasional, jadi jerih payah pelatih maupun atletnya itu sudah dinilai besar oleh pemerintah daerah. Sudah dinilai besar oleh pemerintah pusat. Anda lihat pada SEA Games kemarin, yang membawa nama baik pencak silat di tingkat dunia itu atlet-atlet kita itu sudah disejajarkan dengan prestasi-prestasi di luar negeri. Yang mendapat medali emas untuk mengangkat nama baik itu mendapat suatu nilai 2 miliar. Apa enggak hebat sekarang ini? Dan pasti diberikan suatu pekerjaan. Lah inilah yang kami maksud supaya adik-adik kita di Kecamatan Juruk itu nyambung, ngeling.
bahwa prestasi di daerah diharapkan oleh pengurus pusat, saya ulangi lagi, supaya ngeling dari pemerintah pusat, arti bermanfaat ini bisa disambut dan disemangati oleh adik-adik kita di Kecamatan Curug ini. Marilah kita bawa prestasi-prestasi adik-adik kita di kecamatan. Bagaimana cara untuk maju di kecamatan? Saya lihat dari sisi mata kepala saya, mata saya sendiri. Berkumpul di sini aja kita di gedung kecamatan. Menurut saya ini adalah suatu kerjasama yang baik dengan pemerintah Tripika atau pemerintah kecamatan. Inilah salah satu sarana, inilah salah satu jembatan bahwa adik-adik kita di ranting-ranting ini ya seperti ini. Anda kalau mau berprestasi yang baik harus bermitra dengan bapak-bapak Tripika di tingkat kecamatan. Ya bapak Kapolseknya, ya bapak Danramilnya, ya bapak kecamatan, bahkan bapak Sukri mewakili IPSI di daerah, melihat secara langsung kok. Inilah adik-adik, mari kita berpacu, jangan ragu-ragu. Kalau Anda berprestasi, yang sekarang ini paling mudah, adik-adik kita ini. Di Kecamatan Curug itu ada berapa kepala desa? Dari sekian banyak kepala desa yang belum ada rayon atau latihan berapa? Ini adalah tugas daripada ketua ranting, isilah. Di kepala-kepala desa itu untuk latihan-latihan Ezatrate, sehingga masyarakat kita di Kecamatan Curug itu mengenal bahwa Ezatrate itu bermanfaat untuk masyarakat di Kecamatan Curug ini. Jelas ya adik-adik ya? Sehingga masyarakat itu akan berkata, dengan hitam-hitamnya Ezatrate yang bersinar ini, masyarakat akan menilai, oh beginilah bahwa pimpinan yang di bawah Mas Rofik ini ternyata bisa mengangkat masyarakat di Kecamatan Curug ini. Inilah arti sinar, inilah bermanfaatnya bahwa kita sebagai orang Ezatrate harus bekerja sama dengan Bapak Camat dan Bapak Tripika lah khususnya ini. Bagaimana Anda bisa maju kalau tidak bekerja sama? Tempat latihan aja kalau kehujanan leren tidak bisa latihan. Tapi kalau Anda difasilitasi oleh Bapak Camat, pasti ini adalah kualitas Anda sebagai prestasi-prestasi. Itu saya yakin. Sebentar lagi atlet-atlet nasional itu pasti muncul dari Kecamatan Curug ini. Berarti apa? Kita tinggal menunggu waktu. Yang kedua, kalau kita sudah difasilitasi oleh Bapak Camat, kalau kita sudah punya kop surat, nama dan alamat, tunjukkan bahwa kita itu untuk komunikasi itu harus punya alamat. Sekretariatnya Kecamatan Curug itu di mana Ezatrate? Ya nyuwunlah kepada Pak Camat untuk berikan tempat sekretariat itu di mana. Saya yakin bisa. Wong di sini ada tokoh masyarakat Pak Agung ini, saya kenal sekali bahwa beliau itu juga mantan orang dalam, anggota dewan ya Pak Agung ya. Itu pasti kita bimbingan. Maka dari itu kita jangan eker-ekeran, kita jangan saling untuk menang-menangan. Kita harus mengakui satu dulur yang akrab, yang betul-betul setia. Sehingga nama guyub dan rukun ini harus kita hayati benar.
Kalau hanya kumpul tapi tidak rukun, belgedes, itu namanya juga kurang sehat. Tapi dua kalimat kalau dijadikan satu, guyub dan rukun, saya yakin pasti menghasilkan nilai-nilai positif buat ranting di curug. Betul adik-adik? Inilah yang kita jalankan sekarang. Jadi pakaian-pakaian sakral yang Anda pakai itu bukan hanya kekuatannya hanya 1-2 tahun, 2 tahun. Anda sudah diakui loh pencak silat ini di UNESCO, bahwa pencak silat ini adalah satu budaya leluhur kita. Jelas deh, budaya leluhur kita sudah diakui. Itu udah berapa tahun yang lalu, bukan kemarin aja. Sehingga kita tuh gencar-gencarnya pemerintah Indonesia itu mempunyai kesenian olahraga yang berbasis pencak silat. Saya dulu masih muda yang menggebu-gebu ikut jadi atlet. Kalau sekarang ya saya harus ukur diri sendiri, oh saya umurnya udah 70 tahun loh. Yang bisa saya andalkan ya sekarang itu menyemangati supaya adik-adik itu bisa muncul. Supaya adik-adik itu mempunyai pemikiran, wacana yang jauh lebih ke depan. Enggak usah khawatir, Mas. Pasti ditanggung kehidupan Anda oleh pemerintah selama Anda mau berprestasi. Itulah manfaat dari Ejatrate itu 1 abad. Enggak usah khawatir bahwa lahirnya persaudaraan Jati Trate itu ada diawali dari pejuang-pejuang perintis kemerdekaan kita, bahwa Ejatrate nggak akan dibawa ke serong kiri, serong kanan. Ejatrate tetap untuk memajukan bahwa Ejatrate ini sudah diajarkan secara matang, yaitu mendidik manusia yang berbudi luhur, yang tahu benar dan salah. Asal adik kita berjalan di rel pemerintahan kita, pasti Anda itu akan selamat. Maka dari itu sekaligus kami berpesan kepada adik-adik di Kecamatan Curug, apalagi menjelang tahun apa itu istilahnya Pilpres ya Pak Agung ya, tahun 2024 ini, kita itu juga harus waspada dan hati-hati di dalam menyikapi, di dalam memilih. Kadang-kadang menyangkut yaitu tadi guyub dan rukun kita. Jangan sampai organisasi kita itu dipecah belah, diadu oleh pihak ketiga. Bahwa Isya 1 abad ini perjalanannya antara Ejatrate sendiri aja sudah mencari menang-menangan siapa yang benar sama salah. Saya nggak ngomong detailnya, itu memang sekarang kita alami. Ejatrate yang dipimpin oleh Mas Taufik secara hukum dengan adanya PK 68 kita menang, itu kan di dalam kertas, tapi kenyataannya belum bisa kita wujudkan untuk Nyawici. Harapan kami, ayolah dengan kesepakatan kita bersama, tunjukkan sikap-sikap kita bahwa Ejatrate yang sekarang ini kondisinya terpecah belah, kita mempunyai tugas untuk menyatukan kembali menjadi Ejatrate yang Nyawici. Mbuh piye carane, mbuh piye sepak terjangnya, ayo sing wis ya wis. Ayolah kita natap untuk masa ke depan kita. Raden Mas Imam Kusupangat adalah pembesar dari Ejatrate yang berkedudukan di Madiun pada saat itu. Ini yang saya catat di Ernu. Kalau Ejatrate sudah banyak, jangan sampai dan bahkan sampai mendunia. Di dunia ini tidak ada peperangan, adanya damai dan bersatu. Nah, adik-adik kita ya berpikir, ayolah kita ini
kita kaitkan dengan arahan dari presiden kita Bapak Jokowi, yaitu kita harus melangkah mau menuju ke tingkat ketinggalan, mengejar bangsa-bangsa atau negara-negara lain yang sudah lebih maju dulu. Dari mana kita bisa? Ayolah kita berpikir bersama-sama. Orang sama-sama kita punya pendidikan, orang sama-sama kita sebagai bangsa Indonesia. Coba Anda bayangkan, Eza Trate di bawah pemerintah ini, dengan kita menjunjung Pancasila aja, kita mau enggak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tidak membedakan dengan suku, agama, ras dan golongan. Ini adalah suatu pujian, inilah suatu kebanggaan bagi kita. Artinya Eza Trate itu bisa berdiri di mana-mana, bisa hidup di mana-mana. Maka kita itu berlambangkan ini loh, bunga trate. Bunga trate bisa hidup, mau di air ya urip, yang bletokan ya urip, di tanah juga urip. Itu filosofi aja bahwa jiwa-jiwa adik-adik kita itu ya begitu. Bisa hidup di masyarakat, jangan malah bikin rusuhnya di masyarakat, bikin repotnya Bapak Polsek, Bapak Koramil. Udah janganlah. Peristiwa yang lalu, 5 tahun yang lalu, hampir saja saudara kita itu kan yang dipimpin oleh Mas Robek ini, saya dengar sejarah itu nggak hilang. Ya di kecamatan ini atau di Koramil masih seperti itu. Polsek, Bapak Polsek, hampir saja Mas. Bisa jadi keributan, bisa menjadi keresahan dari masyarakat, juga bisa memberikan repot dari Bapak kepolisian maupun Bapak tentara kita ini. Maka dari itu sing wis ya wis, marilah kita melangkah ke depan, melihat, menatap, menyongsong Eza Trate dari 1 abad menjadi 2 abad. Piye carane? Bagaimana ngisinya? Lah inilah yang uniknya. Di samping kita hanya wacana saja berpikir, tetapi juga harus melihat di dalam internal kita ini. Eza Trate, saya berbicara khususnya di Tangerang Raya ya, karena saya Mas Nardi Palikwarno itu mula-mula Tangerang ini ya hanya di kabupaten ini. Yang menarik atau membidani sehingga kita itu punya ketua cabang kota maupun cabang Tangerang itu dari 1 tadinya. Dan yang saya maksud saya bicara di sini adalah rongrongan internal di kita, bahwa sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan di dalam sumpah, kalau mau mengadakan latihan itu harus mendapatkan izin sepengetahuan dari cabang atau rantingnya. Hampir-hampir saja, dan sudah terjadi pada tanggal 26 Agustus tahun 2022. Ada pengesahan liar yang tanpa seizin baik ketua cabangnya maupun ketua ranting. Ini kan menunjukkan yang enggak baik ini. Ini kan menunjukkan bahwa arahnya itu tidak menyatukan. Bahwa ini menunjukkan bahwa ini kita tidak setia pada organisasinya. Namun Gusti Allah itu tidak sare. Sekali lagi, namun Tuhan itu selalu melindungi kita. Terbongkarlah kemarin saya Mas Widodo Mas Arju bersidang dengan ketua umum, sing salah ketok Mas dan diakui. Di dalam forum ini saya nggak menyebutkan pribadinya, tapi kasusnya itu sudah terungkap.
Untuk itu saya pesan kepada Mas Rofik ini, ayolah jajaran adik-adik kita di tingkat ranyon itu adalah saling menghamat-hamati, saling untuk bisa melihat kondisi yang sekiranya mencurigakan ya harus segera diatasi. Tapi saya yakin untuk di Ranting Curug ini babar siman belas tidak ada untuk kondisi-kondisi yang merongrong atau merugikan di Ranting Curug. Saya yakin di Curug lebih solid, saya yakin di Ranting Curug ini lebih waspada dan lebih kuat. Karena apa? Unsurnya yaitu kita bernaung di bawah pimpinan dari Bapak Camat, ya Kapolsek, ya Koramilnya. Udah itu jalan yang pas, bener, nggak salah. Jadi ya Mas Rofik ya, untuk ini disampaikan kepada adik-adik kita. Saya datang ke sini apresiasi sekali dengan adik-adik kita di Curug ini. Untuk itu berkaitan dalam satu abad yang saya katakan bermanfaat itu tolong sekali lagi dikembangkan. Para penasehat, para tokoh masyarakatnya, ayolah kita bangun Izatrate ini dengan kekuatan yang menyatu. Ini yang akan menjadi solid dan menjadi kristalisasi dari Ranting Curug ini. Saya yakin bisa. Kemudian saya melihat ya, dari SDM kita juga tadi, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ketua panitia memberi sambutan aja, waduh saya salut sekali. Artinya apa? Sudah mau ekspresinya ini keluar untuk membijak atau mengutarakan kebenaran yang ada dan dialami di Ranting Curug ini. Saya salut itu. Kalau dulu ungkak-ungkak, habis assalamualaikum terima kasih ya sudah gitu aja kasarannya. Kalau ini tadi menjelaskan perkembangan itu dari tahun ke tahun, ini saya salut sekali gitu. Jadi untuk melatih sebagai ketua panitia juga melatih leadershipnya untuk ke depan, ini sangat diperlukan. Sewaktu-waktu nanti Mas Rofik itu sudah capek untuk pengganti itu nggak sulit gitu loh. Jadi tolong Mas Rofik dibina terus adik-adik kita sehingga nanti bisa diperlukan. Kalau kepenuhan SDM-nya di Ranting Curug, setorkan ke cabang ke Mas Narti, Mas Slamet, Mas Warno itu pasti ada posisi untuk dijabat. Apalagi untuk Tangerang Raya ini akan berkembang di tingkat apa? Kabupatennya akan berkembang, betul gak Mas Agung masuk Sugri ini? Ada Tangerang Tengah, ada Tangerang Utara. Betul ini? Apakah orang Izatrate akan tinggal diam? Inilah saya yang perlu SDM. Sumber daya manusia. Sebelum diisi orang lain, yuk kita masuk dulu Mas. Alangkah enaknya kalau kita sudah punya power, punya saudara-saudara kita, punya dulur-dulur kita yang baik. Mungkin saya di dalam segi pemerintahan saya kurang paham sekali, bisa menanyakan Mas Agung ini. Pasti belum, karena orang Esa. Jadi adik-adik yang kami hormati, para undangan yang kami bahagia, marilah kita sebagai orang Hisa jangan seperti katak di bawah tempurung, bisanya bercuap-cuap hanya di daerahnya sendiri, tapi lihatlah dunia luar. Kalau di Ranting kita bisa melihat di cabang yang lain, kalau di cabang yang lain kita bisa melihat di negara yang lain yang lebih maju, bahwa Pak Jokowi ini memberantas orang-orang yang di bawah kemiskinan. Lah kalau kita sebagai orang yang Izatrate mempunyai suatu semangat dan mempunyai hobi untuk pencaksilatnya ini, waduh,
Dengan semangat itu yang bisa membangun bangsa dan negara kita. Founding father kita yaitu Bung Karno. The nation of the building. Membangun bangsa kita dengan karakternya. Bangsa Indonesia melalui budayanya Indonesia ini. Yojo sampai lah budaya yang sudah ribuan tahun ditanya di Indonesia mau disingkirkan. Nah, itu kan aneh-aneh aja tuh itu. Mbok yo dipertahankan, mbok yo di upgrade supaya negara-negara yang lain itu bisa terkesima melihat bangsa Indonesia ini. Nyun sewu loh ya, saya tidak setuju kalau budaya ini mau disingkirkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Waduh, bahaya ini nanti. Sejahtera juga akan tersangkut kalau itu. Maka dari itu saya sendiri mohon doa restunya akan membentuk tim untuk mengangkat budaya leluhur kita yang apa saya bilang yang baik, tapi harus dilestarikan. Contohnya bagaimana? Di Barata Jakarta Pusat itu kan gudangnya orang-orang kita seni. Saya secara lisan sudah mengajak yang namanya Mas Setio, itu ketua cabang Jakarta Barat. Ini akan kita undang untuk membangun kesenian budaya leluhur kita. Arahnya kemana? Kalau di dalam satu suro atau satu muharam, ayo kita ramaikan budaya itu dengan pertunjukan-pertunjukan yang ada. Salah satunya kita sudah punya reog. Kalau didampak kesenian yang lain kan malah deng. Sopo dengan ya Sejahtera lah itu ada. Sekali lagi kalau nanti ada ulang tahun dari pemerintah di Tangerang, budaya itu kita angkat. Siapa yang angkat Sejahtera? Apa enggak bangga kita ini? Lah ide-ide yang begini ayolah kita tanamkan. Maka dari itu kaitannya dengan tasyakuran warga baru yang angkatan 31. Setelah disahkan itu bagaimana bisa bermanfaat adik-adik kita, baik di keluarga, di pemerintah tingkat kecamatan maupun di bangsa dan negara. Monggo adik-adik, peluang Anda masih banyak sekali. Peluang kesempatan ini masih ada. Artinya jangan takut untuk melangkah. Kesempatan adalah masih banyak, peluang-peluang masih ada buat adik-adik kita. Bawalah panji Sejahtera setinggi-tingginya. Karena sebagai Sejahtera kalau kita hanya saya katakan seperti katak di dalam tempurung, metode itu sudah ketinggalan. Metode sudah ketinggalan. Yang harus kita angkat bagaimana Sejahtera itu bisa mendunia. Itu yang harus kita lakukan. Minggu lalu, saudara yang dari London, Inggris, sudah menyatakan untuk membuka cabang di London, Inggris sana. Datang kemarin untuk meeting bersama-sama dengan ketua umum. Minta petunjuk bagaimana yang lebih besar. Apa yang kita katakan? Pertama-tama kita salut apresiasi bahwa Sejahtera benderanya itu loh, bukan hanya di Kecamatan Curug saja. Sekarang sudah sampai di Amerika ada, di Inggris ada. Ketuanya ini berbondong-bondong ke sini. Mungkin masih Dodo Pirso ya, ireng ya itu. Apa tuh saya bilang ini untuk menyemangatkan adik-adik kita, sekupnya bukan hanya tingkat kecamatan saja, sekup kita aja kita angkat. Makanya kaitannya dengannya punya putra-putra yang keluarga muda Sejahtera, sekolahkanlah sing dhuwur. Paling tidak ngertilah berbahasa Inggris. Lho sapa ngerti jadi pelatih mewakili Indonesia untuk ngelatih di luar negeri, kan itu mata pencarian yang luar biasa menurut itu. Betul gak ini? Ayo kita cari untuk adik-adik kita. Ini saya melihat sisi-sisi ini kurang. Mau belajar bahasa aja masih ini.
apa itu ngasih mikir-mikir. Udahlah, zaman sekarang sudah zaman terbuka, era kita era demokrasi, ayolah kita terobos saja. Selama kita itu positif untuk jalan menuju baik, lakukanlah. Nah, ini kaitannya dengan kita itu tasakuran ini. Apalagi ini pengukuhan untuk rayon. Saya berbicara ini dan lingkupnya juga arahnya ke sana. Jangan ada namanya rayon tapi aktivitasnya nol putul. Ya nggak ada artinya, Mas. Saudara-saudara senior kita banyak salinglah bertanya. Malu bertanya adalah sesat di jalan. Selama Anda punya nilai-nilai positif untuk kemajuan sejahtera, why not? Majulah, maju. Jangan takut. Kita beri kesempatan. Karena di sejahtera itu enggak ada KKN, enggak ada apa ya istilahnya, konco-koncoan. Tidak ada. Sopo sing setia sejahtera ini akan ketahuan sekali bahwa karya-karya ini akan nampak. Justru dari pengurus itu malah mengawasi sehingga bisa merangkul, dijadikan duduk bersama di sejahtera ini. Ini yang sedang kita galakkan itu ya demi kemajuan sejahtera ya itu gitu. Saya rasa saya akhiri dulu ya ini karena waktu saya baru berbicara 10 menit itu sudah rasanya haus ini. Jadi itulah saya kesini ini memberikan semangat kepada adik-adik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat dan aparatnya bahwa kita bermitra dengan sejahtera. Mudah-mudahan Gusti Allah tidak sare itu meridhoi, memberikan berkat buat kemajuan hingga Kecamatan Curug itu mempunyai manfaat yang besar untuk kita bermasyarakat bersama-sama ini. Akhir kata kita akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum saya turun saya pekekkan dulu moto dan semboyan Sejahtera supaya adik kita melek bahwa Sejahtera itu ada di mana-mana. Bahwa Sejahtera itu bisa hidup kemana-mana. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni manusia, persaudaraan sejahtera akan tetap jaya, abadi, kekal selama-lamanya. Terima kasih, matur nuwun.